Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan seluruh jamaah Masjid Arafah yang berbahagia, mari kita awali pertemuan pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin Bapak Ibu serta jamaah subuh Masjid Arafah yang berbahagia, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita bermacam-macam kenikmatan, baik lahir maupun batin, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita kepada Allah, sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga beliau, para sahabat yang mulia. Mudah-mudahan Allah curahkan kepada siapa saja yang terus berusaha untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini termasuk di antara umat Kanjeng Nabi yang istiqomah. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan seluruh hadirin rahimakumullah, pagi hari ini saya mendapat amanah untuk menyampaikan kajian Jumat Berkah, dan tema yang kami berikan adalah qanaah sebagai kunci kebahagiaan hidup. Qanaah ini maknanya seorang muslim, seorang mukmin merasa puas, merasa senang, merasa ridho dengan apapun ketetapan dan pembagian Allah kepadanya. Ya, jadi kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan sesuatu, Bapak Ibu. Ya, misalnya kita ditakdirkan untuk mendapatkan perintah-perintah dalam agama, kemudian ada larangan-larangan yang perlu untuk kita hindari, termasuk takdir untuk kita, termasuk diantaranya masalah pembagian rezeki. Allah pemilik rezeki, Allah juga yang membagi-bagikan kepada hamba-hambanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dikasih di dalam konteks manusia banyak. Ada orang yang dikasih rezeki oleh Allah sedang.
ada orang-orang yang dikasih mepet oleh Allah, bahkan ada orang-orang yang mungkin berkekurangan hadis sekalian. Tapi orang-orang yang beriman, ketika dia mendapatkan rezeki ini, dia merasa puas, merasa senang dengan apapun, sekali lagi, ketetapan dan pembagian Allah kepadanya. Maka inilah sifat qanaah. Kalau seseorang diberi oleh Allah sifat qanaah, maka itu orang berbahagia. Sebaliknya, ketika orang diberi bahkan kekayaan oleh Allah, tapi dia tidak memiliki sifat qanaah, tidak puas, hadirin, ya, dia sering melirik kepada milik orang lain, usaha orang lain, harta orang lain, kebaikan rumah tangga orang lain. Sementara dia bandingkan dengan dirinya, kemudian dia merasa kurang. Ya, yang kayak begini dia tidak memiliki sifat qanaah. Maka meskipun dia orang kaya, punya pabrik besar, karyawannya banyak banget, dia sering melihat kepada orang lain terus, dia banding-bandingkan dengan dia. Ya, ketika orang lain lebih sukses, ketika perusahaan orang lain lebih banyak karyawannya, mencetak laba lebih banyak, dia merasa kurang dan tidak puas sama sekali. Maka sekali lagi bahwa ketika qanaah diberikan oleh Allah kepada seseorang, orang ini berbahagia, dan ketika qanaah dicabut, maka dia akan sengsara. Ayat apa yang terkait dengan masalah qanaah? Allah menyampaikan dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat yang ke-67, ayat yang ke-97, hadirin. Ya, Allah mengatakan, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa saja yang beramal soleh, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam agama kita, laki-laki maupun perempuan ketika dia beramal soleh itu punya kedudukan yang sama. Semuanya diberi pahala oleh Allah. Syaratnya kata Allah, wa huwa mu'min, dia dalam kondisi beriman, amal soleh karena iman kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Apa yang Allah janjikan untuk orang-orang kayak begini? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kata Allah, sungguh akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, hadirin. Nah, para ulama kemudian menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik ini, inilah kehidupan yang qanaah. Dia merasa puas, merasa senang dengan apa yang Allah tetapkan dan berikan kepadanya. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang sahih, qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang Islam itu, wa ruziqa kafafan, Allah berikan rezeki yang cukup kepadanya, diberi kecukupan rezeki oleh Allah. Dan yang ketiga, wa qanna'ahullahu bima ata, dia merasa qanaah, merasa puas dengan apapun yang Allah berikan kepadanya. Inilah hadis sekalian, hadis tentang qanaah, yang tentang al-qanaah, bagaimana kita memiliki sifat qanaah ini sangat baik dalam kehidupan kita, agar kita berbahagia baik dalam kehidupan dunia ini maupun tatkala kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada seorang ulama besar, Imam Asy-Syafi'i, menyampaikan, idza ma kunta dza qalbin qanu, kalau kamu memiliki hati yang qanaah, fa anta wa malikud dunya sawa, kamu dan raja-raja dunia itu sama, hadirin sekalian. Mungkin makanannya beda antara seorang dengan raja, kendaraannya beda, hadirin. Rumah yang ditinggali dengan raja beda, raja mungkin di istana, hadirin. Tapi ketika seorang mukmin memiliki jiwa qanaah, dia merasa puas, senang
ya dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Inilah sifat qanaah yang perlu untuk kita miliki. Hadis sekalian, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Terus bagaimana kita bisa membangun, menguatkan ya sifat qanaah dalam kehidupan kita? Ada beberapa yang dinasihatkan kepada kita. Yang pertama adalah seorang mukmin menguatkan iman dan amal soleh. Tadi sebagaimana yang kami bacakan dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 97, yaitu penguatan iman. Kenapa? Iman ini bukan sesuatu yang tetap dalam kehidupan seorang muslim, tapi iman itu yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya, bertambah iman kata para ulama dengan ketaatan kepada Allah, dan berkurang iman manakala seseorang berbuat maksiat, seseorang berbuat dosa. Maka meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah adalah sesuatu yang sangat penting. Di antara hal yang bisa menguatkan iman kita kepada Allah, mempelajari Asmaul Husna. Ini di antara jalan cepat untuk meningkatkan iman kepada Allah. Ya, pelajari nama-nama Allah yang agung dan indah, sifat-sifatnya yang mulia, Allah yang begitu agung dan baik banget kepada kita. Dengan mempelajari Asmaul Husna, insya Allah iman kita akan bertambah, hadirin. Contoh hadirin, Allah memiliki nama Ar-Razzaq. Dialah yang maha memberikan rezeki, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat yang ke-51 surat Ad-Dariyat ayat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki. Jadi rezeki itu milik Allah. Rezeki itu yang kasih Allah, yang bagi-bagi kepada hamba-hambanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia hanya berusaha, Bapak Ibu. Maka apa di antara konsekuensi ketika seseorang tahu bahwa Allah adalah Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki, dia hanya minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin tahu rezeki itu bukan milik bos, bukan milik atasan, juga bukan dari klien, dari pembeli, hadirin, tapi rezeki itu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta hanya kepada Allah. Ya, salah satu cara untuk minta rezeki kepada Allah, Bapak Ibu, sebut namanya yang agung dan mulia. Misalnya ya, kita mau minta rezeki, kita mengatakan Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq. Wahai Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha memberikan rezeki, anugerahkan kepada kami ya Allah rezeki yang halal, yang baik, yang barokah. Ini kita minta rezeki dengan menyebut nama Allah yang agung dan mulia, yaitu dialah Ar-Razzaq. Di antara konsekuensi ketika kita memahami nama Ar-Razzaq ini, misalnya ada seorang bapak, seorang suami, punya istri, punya anak. Dia, ya istilahnya tulang punggung keluarga yang bekerja, yang mencari nafkah, yang banting tulang, peras keringat, dia dapat rezeki dari pekerjaannya itu. Allah yang ngasih, hadirin. Maka ketika umpamanya dia punya anak atau istri mungkin agak hanya sedikit sama keluarganya, dia nggak boleh bilang kepada anaknya, nak, kalau tidak ada ayah, kamu mau makan apa? Begitu, ya. Ini kalimat model kayak begini, kayak dia yang ngasih makan, bukan. Yang ngasih makan itu Allah. Kamu sama istrinya kalau nggak ada saya mau makan apa? Nggak boleh kayak begitu, karena seorang suami atau ayah ini ibaratnya talang, Bapak Ibu, hanya menyalurkan saja rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini hadis sekalian, menguatkan iman dengan memahami Asmaul Husna. Kemudian menguatkan iman dengan tilawah dan tadabbur Al-Quran. Ini juga merupakan jalan cepat untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Jadi ini yang pertama, qanaah akan kita kuatkan dengan penguatan iman dan memperbanyak amal soleh. Yang kedua, Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, bagaimana
bagaimana kita bisa membangun jiwa qanaah dengan mengingat-ingat nikmat Allah yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Coba kita ingat-ingat pagi hari ini saja, ya, tadi malam alhamdulillah bisa tidur dengan nyaman, dengan enak. Bayangkan kalau kita tidak bisa tidur, ya, ada orang mungkin karena sakit, mungkin karena pekerjaan yang deadline, besok menyiapkan satu program tertentu yang harus lembur, ya, mungkin nggak bisa tidur cuma sebentar saja hadirin. Ya, kalau tidur cuma 1 jam atau setengah jam, kita mau subuhan aja agak pusing hadirin. Ya, mau berangkat agak berat, terbangun alhamdulillah sehat. Di rumah juga, coba kalau bangun nggak bisa membuka mata, repot kita. Ya, bangun tiba-tiba nggak bisa mendengar, repot kita. Bangun tidur tiba-tiba mati lampu 2 jam hadirin, repot kita. Bangun tiba-tiba di rumah nggak ada air hadirin, repot kita. Itu baru sedikit nikmat dari nikmat Allah yang begitu banyak. Berangkat ke masjid dengan aman, coba kalau jalannya nggak aman hadirin, tentu kita akan takut hadirin. Maka bisa hadir ke masjid ini dengan baik, ini kita sudah mendapatkan nikmat banyak dari Allah hadirin. Nah, nikmat Allah begitu banyak, yang nampak, yang tidak nampak oleh mata kita, yang lahir maupun yang batin, yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari hadirin. Maka saking banyaknya nikmat Allah dan kita diminta untuk mengingat-ingat. Jadi mengingat nikmat Allah itu ibadah. Saya ulangi Bapak Ibu, mengingat-ingat nikmat Allah adalah ibadah yang agung dan mulia. Namun Allah mengatakan misalnya dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat yang ke-34, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kalau kamu mau menghitung-hitung nikmat Allah maka pasti tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Meskipun dibantu yang sakapo menghitung nikmat Allah nggak akan bisa hadirin. Allah sendiri yang mengatakan tidak akan bisa. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, kadang-kadang seseorang itu lupa dengan nikmat Allah, ya, lupa dengan nikmat Allah. Sampai Allah mengatakan dalam surah Al-Dhariyat, ya, Allah mengatakan dalam surat Al-Adiyah surat ke-100 ayat yang ke-6, ya, innal insana li rabbihi lakanud, sesungguhnya manusia itu kepada Rabbnya lakanud. Kanud itu ingkar, sangat ingkar. Kanud hadirin, ya, innal insana li rabbihi lakanud. Kanud itu orang yang lebih banyak melihat masalah dibandingkan dengan kemudahan yang Allah berikan selama ini. Umpama ada orang hidup sampai 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, nikmatnya banyak banget. Kesehatan misalnya, tiba-tiba dia diuji sakit sedikit. Nah, sing ketok sing sakit ini, yang sehat puluhan tahun, kadang-kadang lupa. Nikmat banyak, tiba-tiba diuji dengan pandemi 2 tahun misalnya. Yang diingat-ingat nih pandeminya penuh dengan kesulitan, enggak laku jualannya, tutup usahanya. Sementara nikmat yang banyak lama sekali dia lupa ketutup. Ini kanut hadirin, ya. Maka kanut ini orang yang fokus pada musibah dan bencana, fokus pada kesulitan hidup, lupa dengan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka saya ingin mengingatkan kepada kita untuk mengingat-ingat nikmat Allah. Yang ketiga hadirin, agar kita bisa meningkatkan kualitas sikap qanaah kita adalah dengan untuk urusan dunia lihat yang di bawah kita. Ya, jangan lihat yang di atas. Jika lihat ke atas jangan pernah selesai hadirin, dengan terus berat hadirin sekalian. Tapi lihat yang di bawah kita. Umpama ada seseorang naik motor, motornya agak sederhana hadirin, masih ada orang yang motornya lebih sederhana lagi. Masih ada orang lain bahkan yang kerjanya naik sepeda ontel. Ada yang jalan kaki hadirin.
Bahkan mohon maaf, ada orang yang diuji gak punya kaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka urusan dunia lihat yang di bawah kita. Ya. Rumah, ada orang yang rumah mungkin gak terlalu luas, ada yang lebih sempit hadirin. Ada yang masih kontrak rumahnya, ada bahkan yang rumahnya itu atau tempat tinggalnya di bawah kolong jembatan hadirin, gak punya rumah hadirin. Maka lihat yang di bawah kita hadirin sekali. Ya. Saya bayangkan hari ini kadang-kadang sebagian putra putri atau cucu bapak ibu makanan itu sudah begitu banyak. Ya, kasih ini gelek, kasih itu nggak mau, kasih mau beli di rumah udah makanan kofutan misalnya begitu ya, dibelikan yang ada sekalian. Coba kita ingat, mungkin sebagian yang kayak saya ini sudah di atas 50 tahun itu dulu ketika di desa hadirin, ya kadang ada hadirin di kampung itu telur satu dimakan sekeluarga hadirin, ya dimakan sekeluarga. Anaknya papat ya bagi kalau ada ini kayak begitu bisa. Sekarang ini ada dong siji, wajib bedek Pak Ibu ya. Nah, sekali-kali putra putri cucu model kayak begini perlu diajak untuk melihat di tempat-tempat yang di bawah kita. Misalnya di BAJ ya, di panti asuhan, tempat-tempat yang mohon maaf agak umum dikit. Mas, Mbak coba kamu lihat tuh makanannya tuh adik-adik teman-teman di sana kayak apa. Ya, dengan begitu, dengan kita melihat kepada yang di bawah kita dalam urusan dunia, maka kita akan lebih bersyukur kepada Allah, tidak meremehkan nikmat Allah yang sesungguhnya adalah besar. Yang ketiga yaitu untuk urusan dunia, lihat yang di bawah kita. Kemudian yang keempat hadirin, agar kita lebih memiliki jiwa qanaah, yakinlah bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara. Gak lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Ya, maka orang yang mengumpulkan harta yang begitu banyak itu gak lama lagi akan ditinggalkan. Ya, gak lama lagi akan ditinggalkan hadirin. Oleh karenanya, karena dunia hanya sementara dan akan segera kita tinggalkan, maka orang berusaha untuk fokus kepada akhirat. Kesempurnaan balasan itu ada di akhirat. Ya, Masya Allah. Misalnya hadirin, ya kita tahu kalau dunia ini sudah di mata Allah nggak ada apa-apanya. Ya, tadi kalau hadir, Masya Allah, kemudian bisa melaksanakan sholat sunnah fajar 2 rakaat, kata Nabi, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh sholat sunnah itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Ya, cuman yang kayak begini tabungan besok pada hari kiamat. Panen bukan sekarang. Sekarang mungkin keluar masjid sama dengan yang lainnya. Ya kalau mungkin duit terbatas begitu. Tapi ini yang kita kuatkan. Kita nggak lama di sini. Sehingga kalaupun seorang diuji dengan kesulitan, tapi dia beriman kepada Allah, tenang, insya Allah Allah akan berikan kebaikan kelak di hari kiamat. Dan tidak usah kemudian gelisah melihat orang-orang lain, apalagi yang tidak beriman kepada Allah, diberi kemudahan kelancaran di dunia oleh Allah, karena kalau tidak beriman besok di akhirat tidak ada apa-apanya. Kemudian yang terakhir pada kesempatan hari ini, agar sifat qanaah ini lebih kuat ada dalam diri kita, Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, adalah seorang muslim bergaul, berinteraksi, berteman dengan orang-orang yang memiliki sifat qanaah, orang-orang yang begitu banyak syukur kepada Allah. Ono apa-apa alhamdulillah. Nek iki kabare Mas alhamdulillah. Pripun Bu alhamdulillah. Apa-apa alhamdulillah diri. Wis seneng. Nah kita tuh kalau ketemu dengan orang-orang sing titik alhamdulillah, apa-apa alhamdulillah, kita akan melatih kita untuk menjadi orang yang qanaah, banyak syukur kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau ada di antara kita temennya gampangane wong sing ke dunia, Bapak Ibu, ahlu dunia, cita jam tangan sing branded begitu ya, jam kurkur itu 10 juta harganya begitu ya, hanya kayak begitu, tasnya harga ini itu harganya ratusan juta, ya, sepatunya wah mahal sekali. Kita kemudian banding
sedikit misalnya, mungkin kita akan jadi minder hadirin sekalian. Ya, maka berinteraksi, berteman dengan orang-orang yang qanaah akan juga membuat kita menjadi orang yang qanaah insyaallah taala. Kenapa? Karena teman itu sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok pada hari kiamat akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya. Ini hadis sangat agung hadirin, sampai sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah SAW di kota Madinah, menyebutkan begini, saya sangat senang dengan hadis itu. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang besok di hari kiamat akan bersama-sama dengan orang yang dicintai. Apa kata Anas? Saya tidak bisa mengejar amalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tapi saya mencintai beliau. Mudah-mudahan dengan kecintaan saya kepada beliau kelak akan disatukan oleh Allah di surga. Saya tidak bisa mengejar amalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi saya mencintai beliau dan saya berharap kelak di surga akan bersama dengan beliau. Nah, ini hadis sekalian, ya. Maka ketika kita bertemu, berinteraksi, berteman, mencintai orang-orang yang qanaah, insyaallah Allah juga akan memberikan sifat qanaah kepada kita. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Ta'ala. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.